Terlihat sebatang pena dicelup ke dalam sebuah botol tinta hitam. Sehelai surat dari sang ratu dituliskan untuk anak-anaknya. Sang ratu berupaya mengungkap sebuah sejarah yang tak tertulis. Sang ratu menjelaskan mengapa dia memutuskan melakukan apa yang kelak dianggap sebagai skandal nasional, hingga istana Denmark mengasingkan dia dari anak-anaknya. Inggris 1766, sang ratu yang masih bernama Caroline Matilda of Wales adalah putri dari Raja Inggris yang sangat cerdas, cantik, dan berusia 15 tahun. Sama seperti kebanyakan putri kerajaan pada zaman itu, Caroline begitu bahagia saat mengetahui dirinya dijodohkan dengan seorang Raja Denmark yang bernama Christian ke-7 yang berusia 17 tahun. Namun karena saat itu komunikasi masih sangat lamban dan terbatas, pihak kerajaan Inggris tidak tahu bahwa sang Raja Denmark itu bukan saja kekanak-kanakan dan gemar bermain perempuan, tapi juga memiliki sebuah gangguan mental. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, tibalah Caroline di Denmark. Saat itu terlihat kereta kuda yang membawa Ratu Denmark tersebut berhenti. Caroline disambut oleh seorang perempuan bernama Louis yang kelak akan menjadi pendamping pribadinya. Tampak pria tua yang bernama Ravenlow yang merupakan guru pribadi Raja Christian. Dan ketika untuk pertama kalinya Caroline bertemu dengan Raja Christian, tersirat ada guratan terkejut saat melihat pola tingkah Christian yang tidak seperti layaknya seorang raja. Kemudian saat kereta kuda bergerak menuju istana, Caroline menyaksikan kehidupan rakyat Denmark yang tidak seperti apa yang dibayangkan sebelumnya. Tiba di istana, terlihat ibu tiri Raja Christian yang bernama Julia Mary menatap kedatangan Caroline dari kejauhan. Di ruangan itu juga tampak putra kandung Julia yang sedang belajar bersama dengan seorang guru sekaligus orang kepercayaannya. Selanjutnya kepada Louis, Caroline bertanya tentang buku-buku yang ia bawa dari Inggris, mengapa belum diletakkan di kamarnya. Louis kemudian memberitahu bahwa buku-buku Caroline sebagian besar tidak lolos pihak sensor kerajaan Denmark. Saat itu Louis juga menyampaikan undangan jamuan makan malam untuk menyambut kedatangan Caroline. Louis yang terlihat duduk di samping Caroline dengan sabar menjelaskan kepada Ratu Denmark tersebut satu persatu orang-orang yang hadir malam itu. Louis menunjuk Menteri Benstopp sebagai orang terkuat di kerajaan Denmark. Dialah yang mengatur semua undang-undang. Louis juga menunjukkan kepada Caroline sosok ibu tiri Raja Christian dan adik tirinya yang konon raja sungguh tidak menyukai ibu tirinya tersebut. Ketika itu terlihat Caroline berinisiatif meminta Raja Christian untuk datang mengunjunginya ke kamar setelah makan malam. Sekilas Raja melihat ke arah gurunya. Tampak Ravenlow mengangguk sebagai tanda setuju. Selepas makan malam, Caroline menunjukkan kemahirannya bermain piano di hadapan para tamu yang hadir. Semua tampak kagum melihat Caroline, kecuali Raja Christian. Apalagi setelah Julia terlihat menghasut Christian bahwa pamor Caroline sebentar lagi akan mengalahkan Raja Denmark tersebut. Dan akibat hasutan itu, mendadak Christian berteriak kepada Caroline untuk menghentikan permainan pianonya yang membuat kebisingan di telinga sang raja. Di kamarnya terlihat Caroline yang menangis atas sikap Christian yang telah mempermalukannya. Tampak Louis yang mencoba menenangkan sang ratu. Tak lama terdengar suara ketukan pintu yang menandakan bahwa sang raja datang untuk memenuhi undangan Caroline tadi. Malam pertama yang harusnya dilewati dengan indah oleh Caroline, tapi nyatanya Christian menyentuh istrinya dengan sangat kasar. Dan sejak malam itu, Caroline begitu membenci Christian. Apalagi ditambah dengan tabiat sang raja yang suka main perempuan, tak bisa berubah sama sekali. Sehingga tak ada celah sedikit pun bagi Caroline untuk memaafkan suaminya tersebut. Sampai suatu hari, Caroline akhirnya dinyatakan hamil. Caroline berpikir bahwa kewajibannya sebagai ratu telah lunas. Ia sudah memberikan putra mahkota untuk Raja Christian. Jadi ia tak perlu lagi hidup dalam kepalsuan, berpura-pura bahagia di sisi Christian. Caroline pun lalu memutuskan tak ingin dikunjungi lagi oleh sang raja. Louis yang berperan sebagai tameng Caroline senantiasa membuat alasan agar Christian gagal mengunjungi Caroline di kamarnya. Hingga suatu hari, Christian melampiaskan kekesalannya kepada Louis dan mengusir Louis dari kerajaan. Beberapa bulan setelah melahirkan Frederick, terlihat Christian yang berpamitan pada Caroline untuk melakukan perjalanan keliling Eropa selama 1 tahun. Sebenarnya bagi Caroline, ada atau tidak ada Christian baginya sama saja, sebab Christian yang tak pernah memperlakukan Caroline selayaknya seorang istri.
Waktu bergulir 1 tahun kemudian, saat itu di Jerman tahun 1768, tampak wanita muda yang sedang mencari seorang dokter untuk mengobati tuannya yang sedang sakit. Strun, dokter desa yang terkenal sangat cerdas dan menentang penindasan terhadap kaum papa, diminta untuk segera datang ke rumah seorang bangsawan yang sedang membutuhkan pertolongan medis. Tampak Ranzu yang diketahui terjangkit penyakit kelamin akibat sering berganti pasangan. Ranzu yang cukup kenal dengan orang tua Strun lalu menawarkan dokter tersebut untuk mengikuti seleksi pemilihan jabatan dokter pribadi Raja Denmark. Ranzu memberitahu bahwa saat ini Raja Christian sedang berada di Jerman dan ia memerlukan seorang dokter untuk mengatasi sakit mentalnya. Dan apabila Strun terpilih, maka imbalannya Strun harus mengajak serta Brand sebagai asisten pribadinya. Selanjutnya tibalah waktu seleksi tersebut. Oleh Ravenlau, Strun diberitahu jikalau Raja Christian sejak kecil memiliki sebuah kelainan mental dan itu menjadikannya sering bertingkah seperti anak-anak alias tak bisa bersikap dewasa. Kemudian saat Strun menghadap Raja Christian, siapa sangka ternyata Raja Denmark tersebut dapat luluh dengan nasihat yang dilontarkan oleh Strun. Bagi Christian, Strun bisa memahami apa yang menjadi kesenangannya, yaitu bermain perempuan dan suka berkelahi. Latar lalu kembali bergulir di kota Copenhagen, Denmark tahun 1769. Terlihat Ratu Caroline yang tengah bersiap untuk menyambut kepulangan Raja Christian. Setibanya sang raja di pelataran istana, terlihat Christian yang marah karena tak ada orang-orang yang menyambutnya dengan bersulang segelas anggur. Ia lalu mengancam akan menceburkan dirinya ke sungai bila tak ada penyambutan itu. Alih-alih melarangnya, Strun malah setuju dengan ide Christian untuk berenang saat itu juga. Tapi ternyata Christian malah menolaknya dan lupa pada amarahnya. Pemandangan itu tentu membuat heran orang-orang kerajaan yang melihat Raja Christian begitu luluh kepada Strun. Keesokan harinya terlihat Christian yang mengajak Strun untuk hadir dalam sidang dewan. Saat persidangan sudah dimulai, Strun bisa menyaksikan betapa kuasanya Benstof dalam menyetujui tidaknya sebuah undang-undang atau peraturan kerajaan yang bakal diterbitkan. Dan kekurangan yang dimiliki oleh Christian dimanfaatkan betul oleh para dewan yang memiliki kepentingan. Strun jadi mengetahui bagaimana cara kerja Dewan Kerajaan Denmark dalam mengatur rakyatnya. Selanjutnya di satu malam, Ranzu dan juga Brands mendatangi sebuah rumah bordil di mana Strun dan Raja Christian sedang berada di sana. Strun lalu mengenalkan mereka pada sang raja. Balik ke istana, Ratu Caroline mendapati suaminya pulang dalam keadaan mabuk. Ia kesal dengan Christian yang masih saja tak bisa bersikap wibawa layaknya seorang raja. Esoknya tampak Christian memerintahkan Strun untuk memeriksa kondisi Ratu Caroline. Christian merasa bisa jadi Caroline sedang sakit hingga menyebabkan Caroline yang seringkali marah-marah kepadanya. Namun tak ada penyakit apapun yang dilihat Strun setelah mengecek kesehatan Ratu Caroline. Strun hanya memberitahu agar Caroline lebih banyak meluangkan waktu untuk mencari udara segar supaya suasana hati Caroline membaik. Ketika itu Caroline melihat sebuah buku yang terselip di antara jajaran buku milik Strun, sebuah buku tentang kebebasan hak asasi manusia. Caroline lalu bertanya, bagaimana Strun bisa memasukkan buku tersebut ke dalam istana tanpa melewati badan sensor kerajaan Denmark. Di satu hari ketika keluarga kerajaan sedang berlibur di Jerman, Caroline bisa melihat jika kedekatan antara Christian dengan Strun kian tak terpisahkan. Strun bisa menemani Christian layaknya seorang ayah pada anaknya, dan Christian begitu nurut pada semua perkataan Strun. Caroline juga melihat betapa Strun diterima dengan baik oleh para bangsawan kerajaan. Kepada Strun, Caroline berterima kasih atas buku yang dipinjamkan padanya. Caroline yang awalnya mengira jika Strun sama saja dengan yang lain, ternyata Strun memiliki pandangan yang sama soal kebebasan manusia. Pada kesempatan itu, Strun lalu mengajak Ratu Caroline berkuda. Mereka terlihat memacu kuda mereka masing-masing sekencang mungkin. Caroline seperti merasakan kembali kebebasan yang telah lama hilang darinya. Dan ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mereka berpapasan dengan seorang wanita miskin yang mendapati suaminya tewas karena disiksa oleh majikannya. Dan itu sungguh membuat hati Caroline terpukul. Beberapa hari berikutnya, sementara keluarga kerajaan masih di Jerman, Strun harus kembali ke Denmark untuk menangani wabah cacar yang sedang melanda.
ratusan korban sudah berjatuhan dan sebagian besar adalah anak-anak. Di hadapan dewan dan raja serta Ratu Denmark, Struan mengusulkan vaksin cacar temuannya harus segera diberikan kepada Fredrik sang putra mahkota. Semua anggota dewan tentu menolak ide Struan tersebut, mengingat vaksin itu belum pernah diujikan pada siapapun. Tapi Struan mengatakan keadaan sudah sangat genting dan bisa mengancam nyawa Fredrik kapan saja. Lalu dengan keyakinannya terhadap Struan, Ratu Caroline akhirnya menyetujui ide tersebut dan ternyata vaksin itu benar-benar berhasil melindungi putra mahkota dari terjangkit wabah cacar air. Kemudian pada sidang dewan selanjutnya, Caroline mengajukan usulan vaksin cacar air agar disediakan pada setiap rumah sakit di seluruh wilayah Denmark. Tapi usulan tersebut langsung dimentahkan oleh Benstof dengan alasan keterbatasan dana. Ratu dan Struan tentu saja kecewa dengan penolakan tersebut. Akhirnya satu hari, Caroline mengutarakan idenya kepada Struan. Caroline inginkan Denmark memasuki masa pencerahan, di mana tak ada lagi ketidakadilan bagi rakyat biasa, dan satu-satunya jalan adalah melalui keberanian Kristian untuk melawan para dewan. Dan Caroline yakin bahwa Struan bisa mengajari Kristian untuk melakukannya. Struan yang tahu betul bahwa Kristian sangat menyukai teater, lalu suatu malam menawarkan Raja Denmark itu untuk bermain peran seperti layaknya aktor teater. Struan menjelaskan jika Kristian bisa berperan menjadi raja yang luar biasa hebat dan berani menggunakan kekuasaannya di dewan kerajaan. Sama seperti dalam teater, Kristian akan berbicara di sidang dewan sesuai dengan skenario yang akan Struan susun sedemikian rupa. Akhirnya rencana itu pun berhasil dengan baik. Kristian berani berbicara di hadapan anggota dewan bahwa ia ingin wilayah Denmark menjadi negara yang bersih. Maka raja memutuskan akan menambah personil untuk mengangkut tiap-tiap sampah di sudut kota dan dananya akan diambil dari memotong dana pensiun para bangsawan. Hari itu ketika anggota kerajaan tampak bersantai di ruang rekreasi, Caroline terlihat sedikit mencuri pandang ke arah Struan dan Struan pun sekilas membalas tatapan itu. Brand yang berdiri tak jauh dari sisi Struan bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sebenarnya tak boleh terjadi antara ratu dan dokter pribadinya tersebut. Selanjutnya ketika suatu malam pada saat pesta topeng di istana, Brand berusaha memperingati Struan untuk tidak mempertaruhkan nyawanya dengan mencintai Ratu Denmark. Tapi bukannya mendengar nasihat Brand, Struan malah memberanikan diri mengajak Ratu Caroline untuk berdansa. Ketika itu setelah beberapa saat mereka larut dalam alunan musik, Struan tiba-tiba terlihat berpamitan pada Ratu. Struan takut tak bisa menahan dirinya bila terus berdekatan dengan Caroline. Tak lama kemudian, tampak Caroline menyusul Struan yang sedang menyendiri. Dan saat itulah, akhirnya Struan nekat menyatakan cintanya pada Ratu Caroline dengan mencium istri Raja Denmark tersebut. Setelah peristiwa malam itu, Caroline secara diam-diam memberi kunci pintu rahasia untuk Struan mengunjungi kamar tidurnya. Dalam surat yang ia tulis untuk anak-anaknya, Caroline mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tapi jalinan cintanya dengan Struan merupakan salah satu kenangan terindah sepanjang hidupnya. Sementara itu, Kristian semakin pandai dalam memainkan lakonnya sebagai raja yang memiliki visi dan misi hebat untuk melindungi rakyatnya. Tentu saja dengan bantuan Struan di belakangnya. Begitu juga dengan perselingkuhan antara ratu dan dokter pribadinya yang tampak semakin dalam. Kelompok pemikir yang terdiri dari Struan, Ratu Caroline, Ranzu, dan Brand terus menelurkan terobosan-terobosan baru untuk membawa Denmark ke arah masa pencerahan. Tapi ide-ide mereka selalu saja gugur di tangan anggota dewan dan juga Benstof. Hingga suatu hari, terlihat kaki tangan ibu tiri Kristian yang bernama Hook melaporkan kecurigaannya tentang peran Struan dalam mempengaruhi Raja Kristian. Hook berkata, tentu Julia tak ingin Kristian menjadi raja yang hebat di mata rakyat, karena itu bisa berakibat sulitnya menggulingkan Kristian dari tahtanya dan akan semakin sukar pula mengangkat putra kandung Julia menjadi raja. Hook kemudian juga melaporkan tentang kecurigaannya pada kedekatan Ratu Caroline dan Struan. Sampai suatu hari, Julia mendapatkan bocoran dari mata-matanya yang seorang pelayan. Pelayan tersebut melaporkan bahwa ada ide dari anggota kelompok pemikir untuk memasukkan Struan ke dalam dewan kerajaan yang gunanya adalah untuk membantu Raja Kristian membela ide-idenya di hadapan sidang dewan. Mendengar rencana itu, tentu Julia tak akan tinggal diam. Selanjutnya terlihat Julia yang sedang menghadap Benstof dan para anggota dewan lainnya. Julia menyampaikan berita yang ia ketahui tentang rencana Struan masuk ke dalam dewan kerajaan.
tampak Hook yang ikut berbicara menyampaikan sebuah informasi tentang sosok Strun. Diketahui Strun adalah tokoh bawah tanah yang terkenal di Jerman. Ia merupakan penggagas ide-ide perlindungan rakyat miskin dari penindasan kaum gereja dan juga bangsawan. Menurut Hook, Strun sangatlah berbahaya bila dibiarkan mendikte Raja Christian. Akhirnya pada saat sidang rutin Dewan Kerajaan digelar, Bernstorff mengadakan pemungutan suara untuk mengusir Strun dari kerajaan dan melarang Strun berada di Denmark selamanya. Dan secara aklamasi, para dewan setuju dengan keputusan itu. Raja Christian yang melihat Strun hendak dibawa, tiba-tiba marah dan mengancam akan memenggal kepala para penjaga yang berani menyentuh Strun. Bahkan bukan itu saja, Raja Christian dengan berani memecat Bernstorff sebagai ketua dewan dan membubarkan kelompok yang disebut sebagai Dewan Kerajaan. Lalu Raja Christian membuat sebuah keputusan mencengangkan bahwa seluruh urusan negara Denmark akan diambil alih olehnya dan juga Strun. Di bawah pemerintahan Raja Christian dan Strun, Denmark telah menjadi negara perintis era pencerahan yang dikagumi seluruh Eropa. Ratusan undang-undang diluluskan, mulai dari penghapusan hukuman fisik, akses pendidikan untuk seluruh warga negara, penampungan untuk para yatim piatu, dan penghapusan sensor dalam bentuk apapun. Selanjutnya di suatu hari, satu kabar mengejutkan Caroline sampaikan kepada Strun. Ia memberitahu jika dirinya saat ini sedang hamil dan semua orang tahu kalau Raja Christian sudah 1 tahun tak pernah mengunjunginya di kamar. Akhirnya Strun berinisiatif memberi saran kepada Raja Christian untuk kembali mengunjungi istrinya. Itu demi menjaga nama baik Raja Christian sendiri, begitu alasan Strun. Dan malam itu juga tampak Christian yang kemudian mendatangi Caroline di kamarnya. Keesokan harinya terlihat Strun yang sedang berbicara dengan Ranzu. Saat itu Ranzu tampak memohon agar Strun bersedia mengeluarkan surat keputusan pembebasan hutang-hutangnya pada negara. Ranzu mengaku jika kini ia telah jatuh miskin karena berjudi. Namun Strun menolak tegas permintaan Ranzu tersebut karena biar bagaimanapun uang yang Ranzu pinjam dari negara adalah uang rakyat dan Strun tak mungkin menyelewengkan uang itu untuk kepentingan pribadi. Lalu tampak Ranzu yang kemudian begitu marah terhadap penolakan yang ia terima. Ranzu mengatakan jika Strun adalah orang yang tak tahu balas budi. Beberapa bulan telah berlalu. Setelah sekian lama antara Strun dan Caroline menjaga jarak, terlihat di suatu pagi Strun meminta izin untuk berjalan-jalan sebentar dengan Ratu di sekitar taman. Ketika itu Caroline mengutarakan kerinduannya pada Strun yang telah lama tak mengunjunginya. Sementara itu, tanpa disadari oleh Caroline dan Strun, tampak Julia yang sedang memperhatikan keakraban antara Ratu dan dokter pribadinya tersebut dari kejauhan. Julia yang semakin mencium aroma perselingkuhan antara Caroline dan Strun, lalu segera memanggil beberapa pembantu yang biasa melayani Ratu Caroline. Julia meminta mereka untuk berterus terang jika ada sedikit saja gelagat perselingkuhan yang mereka lihat antara Ratu dan dokter pribadinya. Adalah Erika, seorang pelayan yang akhirnya menceritakan kecurigaannya. Di suatu pagi Erika menuturkan jika ia pernah mencium aroma laki-laki pada selimut di tempat tidur Ratu dan ia yakin itu bukanlah aroma Raja Christian. Selanjutnya terlihat Ratu Caroline yang akhirnya berhasil melahirkan seorang bayi perempuan yang ia beri nama Luisa. Dan di sudut berbeda, tampak Julia mengumpulkan orang-orang yang memiliki misi serupa untuk menyingkirkan Strun. Lalu sebuah rencana pun akhirnya disusun. Terlihat pada suatu malam, Strun dikejutkan dengan suara gedoran pintu dari Brands yang mengabarkan Raja Christian sedang mengamuk di kota. Bergegas Strun menyusulnya. Ternyata Christian telah terhasut dengan kabar dari sebuah selebaran yang ditulis oleh seseorang yang tak diketahui. Selebaran itu menyebar gosip tentang perselingkuhan antara Ratu dan dokter pribadinya. Dan perselingkuhan itu telah menghasilkan seorang anak yang tak lain adalah Luisa. Waktu terus bergulir seiring dengan gosip-gosip pada selebaran yang makin tak terkendali. Mereka menulis bahwa Strun telah memberi Christian obat agar raja menjadi gila dan ratu akan membunuh Fredrik sehingga menjadikan Luisa sebagai pewaris tunggal tahta kerajaan. Karena keadaan itu, akhirnya Strun mengambil tindakan dengan memulihkan lagi undang-undang badan sensor kerajaan. Setiap malam pun harus dilewati Caroline dengan gelisah, membuatnya tak bisa tertidur, hingga Strun lalu terpaksa memberikan sedikit obat penenang kepada Ratu. Dan tak sampai di situ saja, hubungan erat antara Raja Christian dengan Strun pun kini terancam hancur, di mana ketika makan malam, Christian berteriak di hadapan para anggota kerajaan dengan mengatakan bahwa Luisa adalah anak haram hasil hubungan Caroline dengan Strun.
Selanjutnya terlihat Julia yang mengadakan pertemuan dengan Hook. Julia berkata bahwa rencana mereka untuk menghancurkan hubungan raja dengan Strun telah berhasil. Kemudian Hook mengabarkan jika 2 hari lagi misi mereka akan menjadi kenyataan, yaitu tepat ketika pesta dansa digelar oleh Raja Christian. Dan akhirnya tanggal 16 Januari 1772, malam itu tampak Julia memanggil Panglima Pengawal Kerajaan Denmark. Ia menghasut Panglima dengan mengatakan bahwa Strun akan memotong setengah anggaran militer. Julia mengajak sang Panglima untuk ikut bertindak malam itu juga, atau semua akan terlambat. Sementara itu dari tempat berbeda, tampak Hook yang mendatangi Ranzu. Ia mengajak Ranzu untuk bersekongkol menangkap Strun. Sebagai imbalannya jika rencana ini berhasil, hutang-hutang Ranzu akan dihapus dan semua harta yang telah disita oleh negara akan dikembalikan. Dan Ranzu pun akan diberikan jabatan di dalam Dewan Kerajaan Denmark. Dari luar istana tampak para pasukan militer yang telah terhasut mulai merangsek ke pekarangan istana. Mereka berteriak menuntut kematian Strun. Christian sebagai raja pun menolak permintaan Strun untuk berbicara dengan para pendemo. Akhirnya tak banyak yang bisa dilakukan oleh Strun selain menunggu demo itu reda dengan sendirinya. Saat hari sudah larut, tiba-tiba Hook, Ranzu dan beberapa pengawal masuk ke dalam kamar raja. Ranzu melaporkan persekongkolan yang dilakukan oleh Strun, Ratu Caroline dan Bran untuk membunuh Raja Christian. Ranzu mengaku bahwa ia mendengar sendiri percakapan mereka. Hook lalu meminta raja untuk menandatangani sebuah surat penahanan Strun dan komplotannya. Christian yang awalnya menolak, akhirnya bersedia menandatangani surat tersebut setelah ditakut-takuti akan dibunuh oleh para pendemo. Akhirnya singkat cerita, Strun dan Brands ditangkap. Mereka dipenjara dan dijatuhi hukuman penggal. Sementara Caroline diasingkan ke Jerman. Ia dipisahkan dengan anak-anaknya tanpa diberi kesempatan bertemu lagi. Dalam pengasingannya, Caroline bertemu lagi dengan Louis. Dan ketika satu masa Caroline jatuh sakit, ia kemudian menulis surat untuk anak-anaknya. Ia menitipkan surat itu kepada Louis agar diberikan langsung kepada Frederick dan Louisa saat mereka sudah cukup dewasa untuk memahami isi surat sang ibu. 1783, semenjak Strun wafat, Denmark telah menjadi negara yang kelam. Sementara Eropa berkembang, Denmark justru terjatuh. Saat itu terlihat Louis yang akhirnya berjumpa dengan Frederick dan Louisa. Ia memberikan surat Caroline yang dititipkan untuk mereka. Louisa tampak membacakan lembar demi lembar surat dari sang ibu. Dalam surat itu, Caroline memberi semangat kepada putra-putrinya agar mampu membawa kembali Denmark ke dalam masa pencerahan. Diceritakan saat Frederick berusia 16 tahun, akhirnya ia mampu merebut tahtanya dari kekuasaan adik tiri Christian. Hook, Julia, dan seluruh dewan bentukannya diusir dari kerajaan. Dalam masa pemerintahannya, hampir semua undang-undang Strun dikembalikan seperti semula. Frederick bahkan mampu bertindak lebih jauh. Ia menghapus perbudakan dan memerdekakan para petani.